Dan tentunya Spider-Man pun juga bisa bernyanyi, bergoyang. Astagfirullah. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Sentinel Spider-Man Into the Spider-Verse. Bagus nggak ya? Ini adalah mainan Spider-Man dengan ukuran yang kecil banget kayak punya bapak kalian. Aduh, parah banget nih, bulan puasa loh. Bercanda om. Buat kalian yang nonton sama keluarganya, saya bercanda doang. Tapi harganya mahal banget. Ini dibanderol dengan harga 3 jutaan guys, 3 jutaan. Tapi ada pembelaannya kenapa mainan ini mahal. Katanya ya, ini adalah mainan dengan detail terbaik di kelasnya. Yang dimana Sentinel Spider-Man ini ukurannya sebesar 1:12 gitu. Ya segede Marvel Legends atau McFarlane Batman inilah. Tapi katanya dengan ukuran segitu, ini detailnya ciamik banget. Jadi gua mau buktiin ya, apakah dengan harga segitu ini kualitasnya bisa dibanggakan? Anjay, dibanggakan. Jadi gua bener-bener penasaran, pengen gua buktiin. Sekarang langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya bentuknya kubus gini ya, dan mainannya nggak bisa kita lihat karena tertutup gitu. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada tulisan SV Action Peter B. Parker. Jadi ini adalah Spider-Man-nya Peter B. Parker yang warnanya merah biru. Yang dimana di dalamnya kita udah bisa ngelihat sedikit bocoran dari mainannya nih. Jadi mereka udah pada ngintip-ngintip gitu loh. Cuma masih ketutupan plastik, jadi kita belum bisa membuktikan sebagus apa head sculptnya ya. Di sini juga ada gambar dari action figurnya dan juga ada twip. Jadi seolah-olah dia lagi nembakin jaring. Dan di sini ada tulisan Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga logo Marvel. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini ada si Spider-Man lagi ngopi ya, dan juga baca koran tentunya. Dan di sini ada snapshot dari Peter B. Parker-nya itu sendiri, yang bener-bener mukanya mirip banget sama di animasinya guys. Kalau beneran hasilnya kayak gini, ini pecah banget sih. Karena mengingat ukurannya yang kecil banget gitu loh. Tapi dilihat dari sini, detailnya bener-bener bagus sih. Semoga isinya juga gitu ya. Tampak sampai satunya lagi kira-kira seperti ini. Di sini ada snapshot dari Spider-Man ya, yang pakai topeng di sini. Jadi nanti kita bisa pose-posein dia kayak gitu. Di sini juga ada logo dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan by the way, ini mirip banget sama di salah satu scene-nya di Spider-Man Into the Spider-Verse. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada Spider-Man lagi nangkring tapi terbalik gini ya. Ini kopinya kagak tumpah apa gimana nih? Dan juga ada logo Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga logonya Marvel. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan tampak bawahnya cuma tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Spider-Man versi Sentinel ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Jadi langsung aja kita slebewin kayak gini, slebeu lagi kayak gini, dan juga slebeu lagi kayak gini. Dan sekarang langsung aja kita buki sikonya baby. Gila ya baby. Susah banget nih. Sabar puasa. Ya ampun, gak bisa jual lagi dong. Oke, nggak apa-apa guys, langsung aja kita keluar dari kandangnya ya. Nah, ini dia nih. Aduh, mana mahal lagi kampret. Ini sangat mengecewakan sih. Kenapa ya? Kenapa saya pintar sekali? Tapi nggak apa-apa, kita move on dulu ke mainannya. Jadi kira-kira seperti ini bentuk mainannya guys. Kita buka dulu blisternya ya. 1, 2, 3. Oh look at it. Oke, ini dia action figurnya. Oh my god, anjir. Lihat tuh. Wow. Gila sih, ini menurut gue proporsinya cakep banget sih. Jadi walaupun kecil, tapi detail juga proporsinya menurut gue on point banget ya. Jadi first impression di gue dapet banget sih. Belum lagi kalau kita lihat head sculptnya Peter B. Parker. Lihat tuh. Gila men, sekecil ini tapi sedetail itu gitu loh. Lihat tuh, sama tangan gue aja kecil banget kan. Dan satu lagi ya, kita dapet Peter yang masih muda juga. Dan ini dia. Oh my god, gimana menurut kalian? Detail banget gak? Menurut gue ini semua so far on point banget sih. Dan selain 2 head sculpt ini ya, ternyata kita juga dapet satu lagi head sculptnya Peter B. Parker ini. Dan ini posenya lagi monyong gitu ya, kayak abis lagi jilatin sisa-sisa makanan gitu loh. Jadi kayak
gitu. Karena nanti pun juga ada spare tangannya buat dia bikin pose kayak gitu. Persis kayak di filmnya. So far gue bener-bener puas banget sih. Karena menurut gue dengan ukuran segini, ini detail banget loh. Dan selain mendapatkan figur dan juga head sculpt yang detail banget ini, kita juga dapat berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, megang jaring, buat manjat, muncratin jaring, megang move, dan juga tangannya yang telanjang tanpa gloves kayak gini. Nextnya kita juga dapat spare jaringnya kayak gini, dapat juga spare bodinya. Karena seperti yang kalian tahu kan, Peter B. Parker dan juga Peter Parker adalah dua orang yang berbeda, atau seenggaknya digambarkan berbeda. Si Peter B. Parker ini perutnya itu buncit guys, sedangkan si Peter Parker perutnya six pack. Ini kasihan banget si Peter B. Parker sih. Nah kerennya figur ini, dia memungkinkan kita buat dapetin dua perutnya Peter Parker kayak gini. Jadi menurut gua ini aksesoris yang thoughtful banget sih. Nextnya kita dapat kacamata kayak gini, dapat juga korannya Peter Parker, yang dimana kita harus menggunting dulu dari instruction guide-nya ini. Jadi ini cukup tidak praktis sih menurut gua sih. Kenapa lu gak langsung kasih aja gitu loh. Kita juga dapat stand base-nya kayak gini, dapat dioramanya juga, tempat nangkringnya si Spider-Man ya. Dan ini juga yang membedakan antara deluxe version dan juga regular version. Jadi yang deluxe ini kita bakalan dapat diorama ini, sedangkan yang regular enggak. Cuma itu doang bedanya. Tapi beda harganya bisa sampai 400.000 guys. Yang regular harganya 2,6. Jadi menurut gua untuk aksesoris ini cukup mahal sih ya add-ons-nya ya. Padahal cuma begini doang gitu loh. Gue juga bingung sih. Dan terakhir kita dapat kebanggaan gua ya, yaitu head sculpt yang super detail kayak gini. Dan nanti kita bakalan bahas detail lebih dekatnya. Jadi itu dia semua aksesoris dan juga figur yang kita dapat dari box Jahanam ini. Sekarang karena di bulan puasa kita nggak boleh membuli box ya guys. Kita harus menyayangi box ini. Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Spider-Man Sentinel ini. Sekarang seperti biasa, supaya kita bisa lihat plus minusnya apa, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tambah lebih detail dari Sentinel Spider-Man Into the Spider-Verse. Tapi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu head sculpt super ganteng ini. Gile, kecil banget loh ini, tapi semua detailnya on point banget menurut gua. Pertama kita mulai dari head sculpt Spider-Man yang ini ya. Sebenarnya standar aja, cuma bedanya matanya ini lebih belok dibandingkan sama yang defaultnya kayak gini. Jadi ini lebih nangkep ekspresi dia lagi kaget aja gitu loh. Nah yang membagongkannya adalah head sculptnya Peter ini bener-bener mind blowing banget sih. Pertama kita mulai dulu dari Peter Parker ya, versi yang lebih muda nih, yang rambutnya warna pirang kayak gini, matanya biru banget kayak gini, dan mulutnya lagi smirking kayak gini. Mengingatkan gue sama salah satu scene di filmnya yang dia di-announce kalau udah meninggal. Jadi memang Peter Parker muda ini tengil banget mukanya ya. Dan menurut gue ini detailnya cakep banget loh. Mulai dari mata, hidung, mulut, bahkan sampai kerutan-kerutannya. Mereka nggak ada miss satupun buat translate dari versi animasi jadi mainan kayak gini. Nah yang versi Peter B. Parker menurut gue lebih baik lagi. Yang dimana karena emang dia itu udah tua di sini, jadi kerutannya lebih banyak. Lu bisa lihat selain detail mata, hidung, dan mulutnya yang ciamik abis, ini detail kerutannya menurut gue bagus banget yang ada di jidat dan juga di bagian mata. Dan karena dia udah tua, jadi dia kayak agak berjenggot gitu ya. Di sini pun juga digambarkan kayak gitu. Lu bisa lihat di bagian sini dia kayak ada gradasi gitu dari abu-abu ke warna kulitnya. Dan itu dieksekusi dengan sangat amat rapi loh. Crazy menurut gue, dengan ukuran segini mereka bisa bikin sedetail ini sih. Dan terlebih gue suka banget sama ekspresi yang satu ini, bener-bener ekspresif banget. Dan gue juga suka sentuhan mulutnya yang gak simetris ya, jadi kayak agak mencong ke sono gitu, bikin dia terlihat hidup banget, padahal dia dari animasi gitu loh. Tapi bisa-bisanya mereka bikin sedetail ini, gila banget sih menurut gue. Nah figurnya pun gak kalah ganteng ya detailnya ya. Kalian bisa lihat dari mulai kepala sampai ke badan sampai ke kakinya, detailnya on point banget. Bagian jaring-jaringnya ini di sculpt sampai dalam gitu, dan dicat lagi tentunya ya. Dan lagi-lagi dieksekusi dengan sangat amat rapi, nggak ada mispaint sama sekali sih. Dan juga gue suka banget teksturnya, yang seperti biasa Spider-Man itu suitnya memang bertekstur sekali ya. Dan ini pun juga gitu loh. Lo mungkin bisa lihat di bagian merahnya sini ada teksturnya gitu. Apalagi di bagian birunya ini kelihatan banget kayak gini. Jadi gila banget sih menurut gua. Untuk sekecil ini, detail-detail yang bahkan lebih kecil lagi, mereka pun jago banget eksekusinya. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Proporsinya bener-bener cakep banget ya, bisa lihat dari samping gini. Dan kalau kalian perhatiin, palanya agak peyang gitu di bagian belakang. Dan ini memang begitu ya, karena di film ataupun di gamenya pun kayak gitu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Sama seperti tampak manapun ya, mereka nge-sculpt bagian jaringnya sampai ke dalam gini, dan dicat juga dengan sangat amat rapi kayak gitu. Dan gue suka banget logo laba-labanya ini, bener-bener klasik banget. Pantatnya pun juga di-sculpt dengan sangat amat rapi. Seksi. Dan di bagian belakang pahanya ini, kayak lu bisa lihat di sini dia bener-bener cekung banget ya. Kayak bisa lu taruh air terus lu kasih ikan di situ. Bener-bener kopong banget. Tapi mereka bikin ini ada alasannya. Jadi kalau misalnya lu tekuk bagian kakinya kayak gini, nah, mereka bisa nekuk sejauh ini guys. Jadi memang harus ada yang dikorbankan ya. Di bagian pahanya ini harus agak kopong seperti dengkul kalian. Tobat EG puasa
dewasa. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Polos aja sepatunya dan selakanya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Seperti gundu ya. Jadi itu detail dari Spider-Man Sentinel yang menurut gue bagus banget ini. Dan sekarang kita akan tes artikulasinya yang lebih gokil lagi. Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini. Bisa tenggleng-tenggleng kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bener-bener fleksibel banget. Karena lehernya pun bisa digerak-gerakin ya. Tangannya bisa muter-muter full kayak gini. Bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi juga. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya Spider-Man pun juga bisa bernyanyi, bergoyang. Astagfirullah, Robbal Baroya. Kenapa mainan gue buntung mulu ya? Apa gue terlalu brutal gitu kalau lagi artikulasi? Gue pasang lagi supaya dia bisa bergoyang ya. Jangan sampai copot. Karena memang ini gampang sekali copot. Tapi kerennya diafragmanya jadi bisa leluasa kayak gini. Pinggangnya pun bisa lu puter-puter kayak gini. Kakinya pun bisa lu puter full kayak gini. Bisa dirapetin sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di kakinya. Jadi dia bisa pivot-pivot kayak gini. Dan juga ke depan belakang kayak gitu. Ujung kakinya bisa ditekuk kayak gini. Dan tentunya terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala detail juga artikulasinya yang ciamik banget. Ini gue seneng banget nih. Dia bisa dipose-posein kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Gila menurut gue. Ini adalah figur yang gila banget. Harganya pun juga gila ya. Sedeng emang yang masang harga nih. Cuma memang harga nggak bisa bohong. Detail dan juga artikulasinya menurut gue ciamik banget. Jadi ini menurut gue adalah mainan yang sangat amat asik buat dipose-posein. Dan yang bikin mind blowing adalah dengan ukuran yang kecil ini ya. Detailnya tuh bener-bener gila banget sih. Dan tentu saja favorit gue adalah head sculptnya dari si Peternya. Jadi mantap Sentinel, tapi turun harganya dong. Jadi itu detail berkat dari Spider-Man Sentinel ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Dengan tinggi kurang lebih 16 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama ZD Toys Iron Man, McFarlane The Batman, Wahyu Toy Story, Revoltech All Might, dan juga Woody Buntu. Aku jatuh semua kampret. Dan sekarang buat yang nyarinya berapa ya? Ini Sentinel Spider-Man dijual dengan harga 3 juta waktu gua beli. Apakah itu mahal? Sangat mahal banget loh menurut gua. Cuma memang detailnya boleh diadu sih. Kayak gua nggak pernah lihat mainan dengan ukuran segini, detailnya sebagus ini. Nggak pernah gua. Jadi kayaknya memang cuma ini aja gitu loh. Cuma menurut gua emang itu mahal banget sih. Dan kayaknya memang Sentinel ini ngambil kesempatan dari situ ya. Jadi karena nggak ada pilihan lain buat beli mainan seukuran ini antara Marvel Legends ataupun Marvel Select ataupun Mafex ataupun Mezco. Bener-bener nggak ada pilihan lain sih. Kalau diadu sama Sentinel ini udah kalah mereka semua detailnya. Jadi menurut gua pribadi sekali lagi ini memang mahal banget. Cuma detailnya emang gila banget sih. Jadi menurut gua pribadi pun mendingan beli yang versi regular version aja. Karena yang deluxe version jauh banget harganya 400.000 ya. Dan cuma dapat ini doang bedanya gitu loh. Tapi menurut kalian gimana? Ini worth it gak dijual dengan harga 3 juta? Silahkan taruh komentar kalian di bawah ya. Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Midun Aldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Hati-hati. Si Peter B. Parker ini perutnya tuh. Si Peter B. Parker ini perempuanku, engkau cintaku, tak mungkin bisa bila aku jauh darimu. Udah rusak tambah rusak. Unboxing. Napas gue habis. Di sini juga ada snapshot dari Spider-Man-nya ya yang pakai masker.